Guys, pasti kita semua tahu ya, berpuluh-puluh tahun Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Tetapi kini giliran saatnya Indonesia yang menjajah kembali dengan kekuatan militer terkuat jauh melebihi Belanda, guys. So, bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan siapa, guys? Dengan Brozo Channel. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozo Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Memang sangat penting, guys, ya. Kesehatan dan umur yang panjang. Bukannya apa, guys? Supaya kita sentiasa beramal ibadah kepada Allah. Itu yang dimaukan oleh Allah. Okey, guys, hari ini saya hendak mereactionkan lagi satu lagi video daripada channel, iaitu Update Indonesia. Kini subscribernya adalah 44,000, guys. Pergilah ke channelnya, klik butang subscribe, tanda sokongan anda juga kepada iaitu Update Indonesia. Jangan lupa klik butang loncengnya sekali, guys, ya, supaya anda akan sentiasa dapat notification apabila beliau menguploadkan video yang terbaru untuk anda semua. So, tajuk yang kita hendak reactionkan hari ini iaitu katanya adalah saatnya Indonesia yang menjajah kembali dengan kekuatan iaitu militer terkuat jauh melebihi Belanda. Seperti yang saya katakan di intro tadi, sebelum ini kita tahu Indonesia memang sudah lama dijajah oleh Belanda, tetapi kini giliran Indonesia pula yang terkuat dan jauh melebihi kekuatan Belanda, guys, ya. So, bagaimana videonya dan bagaimana cerita? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Halo. Dia selalu cakap macam tu, guys, ya. Hai, halo. Wow, bendera Belanda, guys, eh. Oh, heavy metal lah musiknya. Untuk starting supaya kita semangat sikit mereaction, guys. Bukan dia letak gitu-gitu je. Tidak bisa. Okey, guys, sebelum saya terus untuk mereaction, maafkanlah sepanjang saya mereaction saya pasti akan stopkan sekejap, berkomentar sekejap, guys, kerana itulah namanya mereaction. Okey, jom kita teruskan. Pungkiri, jika di masa lampau Indonesia sempat jadi jajahan Belanda, berbagai daerah di Indonesia mengalami masa pahit akibat adanya imperialisme barat di Indonesia. Namun saat ini kekuatan militer dan armada tempur yang dimiliki oleh Indonesia sudah sangat jauh berkembang. Ya, dan Indonesia kini boleh berbangga, guys, dengan kekuatan militer Indonesia sekarang. Ke tanggal 16 kot. Jauh meninggalkan Belanda. Betul tak, guys? Oleh sebab itu, negeri kincir angin Belanda tidak akan mungkin bisa menjajah Indonesia kembali. Bahkan apabila mungkin dan jika memang ingin, Indonesia bisa saja menjajah kembali Belanda saat ini dengan kekuatan militer yang sangat jauh berkembang. Betul. Pasalnya, jika dilihat dari data yang dibagikan oleh Global Firepower, menunjukkan jika kekuatan militer dan armada tempur yang dimiliki Indonesia sudah sangat maju. Benar. Bahkan bisa dibilang maju, guys. Kekuatan militer dan armada tempur Indonesia jauh di atas angin ketimbang Belanda. Benar. Global Firepower menempatkan kekuatan militer dan armada tempur Indonesia di urutan ke-16 dunia. Ya. Sedangkan kekuatan tempur dan armada militer Belanda jauh terprosok di bawah Indonesia, di mana kekuatan militer dan armada tempur Belanda berada di urutan ke-37 dunia. Ya, 37, guys. Jauh, guys. Indonesia ke tangga ke-16 di Global Firepower, tetapi Belanda sekarang yang pernah menjajah Indonesia zaman dahulu 37 di posisi Global Firepower. Memang sangat jauh lah. Tak boleh nak kata apa dah. Dan tak boleh kata apa lah. Okey, sambung. Dari jumlah personel militer, jumlah personel aktif dari dua negara ini terlampau sangat jauh. Indonesia memiliki jumlah personel aktif militer sekitar 400.000 anggota, sedangkan yang Belanda aktif tidak sampai 10% dari jumlah militer aktif Indonesia, di mana Belanda hanya memiliki 35.500 jumlah personel militer aktif. 35.000 saja yang aktif. Selain itu, jumlah personel militer cadangan Belanda juga terprosok sangat jauh dari Indonesia, di mana personel cadangan militer Belanda tidak sampai 2% dari jumlah militer cadangan Indonesia. Karena Indonesia memiliki jumlah personel militer cadangan sejumlah 400.000 orang, sedangkan Belanda hanya memiliki personel cadangan
hanya sejumlah 4.500 personel. Jauhnya guys. Indonesia, kalau di Malaysia ni kata iaitu apa, personal cadangan ni adalah askar simpanan. Maksudnya askar simpanan ni kalau di Indonesia kata iaitu personal cadangan. Indonesia banyak guys, hampir setengah juta juga personal cadangan dia. Dan di Malaysia saya tak pasti lagi, nanti saya cek berapa ramai iaitu askar simpanan Malaysia. Jom kita sambung semula guys. Jika Indonesia unggul perihal jumlah personel militer, ternyata perihal angkatan militer, Indonesia masih belum sebanyak yang dimiliki Belanda. Benar. Di mana anggaran militer Belanda, yakni sejumlah 14,5 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan anggaran militer Indonesia 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia jauh lebih banyak ketimbang yang dimiliki oleh Belanda. Cantik Jakarta ya guys Indonesia memiliki cadangan devisa sejumlah 130,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan Belanda hanya memiliki 38,44 miliar dolar Amerika Serikat. Sikit guys jauh. Sementara itu, jauh. dalam membandingkan alutsista militer Indonesia dengan Belanda ini dibagi dalam 3 matra besar, yakni Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Dari segi Angkatan Laut, jumlah total armada tempur TNI Angkatan Laut ternyata lebih banyak dari Angkatan Laut Belanda. Ya. Di mana jumlah total armada tempur TNI? Guys, Indonesia harus, bukan kata tidak harus, harus. Indonesia perlu mempunyai banyak angkatan lautnya seperti alutsista angkatan laut guys kerana laut Indonesia sangat besar sangat banyak pulau-pulau Indonesia. Yalah, pulau di Indonesia pun sudah ada 17,000 pulau itu belum yang masuk dalam peta geografi lagi. Ini yang dah masuk peta geografi pun sudah 17,000 pulau. Bayangkan. Angkatan Laut yakni berjumlah 282 unit. Sedangkan Angkatan Laut Belanda hanya memiliki sekitar 63 unit armada tempur laut. Sikit je. Tak sampai Sementara 100. itu dalam segi kapal selam, TNI Angkatan Laut memiliki 5 unit kapal selam, sedangkan Angkatan Laut Belanda hanya memiliki 4 unit. 4 guys. Kemudian kapal frigat, TNI Angkatan Laut memiliki 7 unit, sedangkan kapal frigat Angkatan Laut Belanda hanya berjumlah 6 unit. Lalu dari kapal korvet diketahui jika Angkatan Laut Belanda tidak memilikinya, sedangkan Indonesia memiliki 24 unit kapal korvet. Belanda tak ada kapal dengan luas korvet lautan yang berbeda, menyebabkan jumlah unit bermakna dia untuk orang kata kapal yang korvet ni bagi dia tak penting sangat agaknya. Tapi penting sebenarnya guys, sebab kapal tu memang orang kata kapal yang antara kapal rudal yang terpantas juga tu. Rugi kalau tidak ada Kapal patroli Indonesia lebih banyak dari Belanda, di mana TNI Angkatan Laut memiliki sekitar 179 unit kapal patroli, sedangkan Belanda hanya memiliki 4 kapal patroli. Bom 4 habis. Dari kapal Bom perang saja 4 utama, sudah habis. TNI Angkatan Laut memiliki 10 unit, sedangkan Belanda hanya memiliki 6 unit. Ya. Sikitnya guys Okey, iklan sebentar guys Tetapi memang kita tidak boleh nafikan Indonesia memang sangat kuat sekarang di dalam militer alutsistanya guys. Saya memang tak boleh nafikan. Sedangkan Malaysia pun 44 di Global Firepower guys Sementara itu dari segi Angkatan Darat Indonesia atau TNI Angkatan Darat memiliki tank yang lebih banyak ketimbang Belanda. Ya. TNI Angkatan Darat memiliki 332 unit tank dan Belanda hanya memiliki 18 unit tank. Kendaraan lapis baja Indonesia juga lebih banyak, di mana TNI Angkatan Darat memiliki 1.430 unit dan Belanda memiliki 1.140 unit. Dengan kata Malaysia pun akan membeli juga dengan Malaysia iaitu tank lapis baja ataupun kereta lapis baja 6x6 Anwar guys kita doakan semoga Malaysia dapatlah memiliki juga dan membeli dengan Indonesia guys. Itu yang kita doakan sama-sama Lalu artileri gerak, Indonesia sendiri memiliki sejumlah 153 unit dan Belanda memiliki 57 unit. Kemudian Belanda tidak memiliki artileri derek, sedangkan Indonesia memiliki 366 unit. Begitu juga dengan MLRS. TNI Angkatan Darat memiliki sejumlah 63 unit, sedangkan Belanda tidak memilikinya. Belanda tidak memiliki. Kesian guys. Yang terakhir dari segi Angkatan Udara, jumlah unit pesawat tempur yang dimiliki TNI Angkatan Udara juga jauh lebih banyak dari yang dimiliki Belanda.
di mana TNI Angkatan Udara memiliki 458 unit pesawat tempur dan Belanda hanya memiliki 165 unit. Kurang ya, sangat banyak kurang. Namun dibalik itu dari segi jet tempur, Indonesia masih kalah jumlah ketimbang Belanda, di mana Indonesia memiliki sekitar 41 unit jet tempur, sedangkan Belanda memiliki 49 unit. Lebih pula dia jet tempur. Namun pesawat serang khusus yang dimiliki Indonesia jauh lebih banyak, yakni 38 unit berbanding 4 unit. Kemudian terkait pesawat angkut, Indonesia juga lebih banyak, yakni 64 unit berbanding dengan 4 unit. Ya guys, memang pasti Indonesia memang sangat banyak lah pesawat angkut dia guys kerana Indonesia pun ada pabrik sendiri untuk membuat pesawat angkutnya yang kita tahu sekarang ni. Memang kita tahu Indonesia membuat sendiri pesawat angkut. Pesawat latih dan misi khusus milik Indonesia juga lebih banyak dari Belanda, di mana Indonesia memiliki 109 pesawat latih dan 17 unit pesawat misi khusus. Sedangkan Belanda memiliki 29 unit pesawat latih tanpa memiliki pesawat misi khusus. Terakhir dari segi helikopter dan helikopter serang, Indonesia unggul soal jumlah helikopter biasa dengan 188 unit, sedangkan Belanda memiliki 78 unit. Wow, sikitnya helikopter. Namun di luar itu, soal jumlah helikopter serang, Indonesia masih kalah dengan Apache Belanda yang hanya memiliki 15 unit, sedangkan Belanda memiliki 28 unit. Oh, Belanda lagi banyak Apache-nya ya guys Wow, helikopter serang. Dari segi kekuatan yang ada, bukan tidak mungkin jika nantinya Indonesia bisa menaklukkan Belanda dengan sangat mudah. Benar. Namun pada dasarnya Indonesia merupakan negara Terbalik, defensif yang sangat menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan. Ya benar. Jadi merupakan kita walaupun kita hebat, walaupun kita kuat, kita janganlah kita menindas orang yang lemah guys Itu yang diutamakan ataupun yang ditekankan di dalam Islam guys Itu yang sebaik-baiknya. Mustahil dan tidak mungkin Indonesia akan membalas dendam terhadap penjajahan yang pernah dilakukan Belanda. Janganlah, tak payah, tak perlu guys tak perlu. Cukuplah dengan kekuatan militer kita untuk menjaga negara kita je, sudah. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada Update Indonesia. Anda boleh pergi ke channel Update Indonesia, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Update Indonesia guys So, tajuk yang kita reactionkan tadi adalah saatnya Indonesia yang menjajah kembali dengan kekuatan militer kita kuat jauh melebihi Belanda. Betul guys, kita sudah menjadi salah satu negara yang antara yang terkuat di dalam dunia. Jangan kita menjajah orang yang pernah menjajah kita dahulu seperti Belanda kan. Kita tahu berpuluh-puluh tahun mereka menjajah Indonesia. Tetapi dengan ada kekuatan Indonesia sekarang, tak perlulah kita untuk menjajah dia kembali. Cukuplah kita dengan kekuatan militer kita jaga negara kita sudah cukup dan kedaulatan negara kita sudah cukup guys Kerana apa guys? Jahat janganlah dibalas dengan jahat. Sepatutnya jahat dibalaslah dengan yang baik. Seperti kita membaling buah di pokok itu tersebut, tetapi pokok tersebut menjatuhkan buah untuk kita. Lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitulah. Kalau anda faham guys Nak saya ulangi lagi sekali guys. Contohnya begini. Kita melihat serumpun ataupun banyak buah mangga di atas pokok dan kita ambil kayu dan kita terus baling ke pokok mangga tersebut dan jatuh buah mangga itu. Walaupun kita baling pokok mangga itu dan ia tetap memberikan kita buah yang sedap dan manis untuk dimakan. Begitulah selalunya kita gitu guys So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda, dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang tidak henti-henti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. So guys, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.